Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mekanisme dalam musyawarah. Terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Alana Mulyasih Bada dengan NIM L200190004. Yang kedua, Rifki Mahendra Alatif dengan NIM L200190020. Yang ketiga, saya sendiri Aditawan Suri Atmajaya dengan NIM L200190021. Yang keempat, Reno Dria Pamungkas dengan NIM L200190022. Pengertian musyawarah. Pengertian musyawarah dibedakan menjadi dua, yaitu menurut istilah dan menurut bahasa. Menurut istilah, musyawarah berasal dari kata syawaro yang artinya berunding, urun rembuk, dan mengajukan sesuatu. Musyawarah juga dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 38. Dari ayat tersebut, bahwa apabila ada masalah secara bersama, maka diselesaikan secara berunding untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Dengan melakukan musyawarah, maka mereka termasuk orang yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, musyawarah merupakan suatu usaha untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan cara berunding atau berdiskusi dengan berlandasan kepentingan bersama dan tujuan bersama. Selanjutnya, tujuan dari adanya suatu musyawarah. Yang pertama, mengambil keputusan atas suatu masalah. Ini berguna untuk mengambil keputusan atas suatu masalah yang ada dimanapun, ruang lingkup manapun dari musyawarah itu. Yang kedua, mendapatkan kesepakatan bersama atau mufakat. Ini jadinya nanti bisa mendapatkan pilihan atau kesepakatan yang diambil bersama. Yang ketiga, memenuhi persyaratan norma hukum. Seperti yang kita tahu, ada banyak macam-macam musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa jenis musyawarah seperti sidang paripurna, sidang umum, sidang istimewa, dan lain sebagainya memang diharuskan ada untuk memenuhi persyaratan dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah fungsi musyawarah. Yang pertama yaitu mewujudkan kebebasan dalam berpendapat. Musyawarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat mewujudkan salah satu hak asasi manusia. Yang paling utama yaitu hak menyampaikan pendapat. Musyawarah merupakan salah satu forum paling tepat untuk melaksanakan kegiatan ini. Di dalam musyawarah, setiap orang bebas untuk menyampaikan pendapatnya mengenai materi yang dibahas. Ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang dibungkam dalam berpendapat, maka ada yang salah dengan musyawarah itu. Orang yang pendapatnya dibungkam itu harus berani untuk memperjuangkan hak yang dimiliki olehnya. Dan fungsi yang kedua adalah mengajarkan asas kemerdekaan menyampaikan pendapat. Adanya musyawarah dalam kehidupan sehari-hari ialah mengajarkan asas kemerdekaan menyampaikan pendapat. Asas-asas ini penting untuk diterapkan di dalam musyawarah agar musyawarah dapat terlaksana di dalam situasi yang tertib dan aman. Dan fungsi ketiga adalah menegakkan nilai keadilan dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Di dalam musyawarah tentu ada banyak orang yang terlibat. Ketika ada banyak orang terlibat, maka akan ada banyak pemikiran yang terlibat dan riuh rendah mewarnai jalannya musyawarah. Tentunya poin keadilan harus ditegakkan dalam menentukan hasil dari musyawarah, sehingga keributan tidak perlu terjadi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat musyawarah. Yang pertama ada melatih untuk mengemukakan pendapat. Dalam proses musyawarah, baik itu musyawarah dalam keluarga atau di masyarakat, setiap orang memiliki ide atau gagasan yang berbeda-beda. Yang kedua, masalah bisa segera terpecahkan. Manfaat musyawarah dalam keluarga juga sangat penting, seperti untuk mencari beberapa alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah, yang dalam hal ini merupakan kepentingan bersama. Yang ketiga, ada keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Musyawarah juga bisa disebut sebagai proses audiensi, di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama di antara anggota. Yang keempat, hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Keputusan yang diambil secara musyawarah juga tidak boleh merugikan salah satu pihak.
Urutan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, musyawarah mufakat. Suatu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Perundingan perembukan musyawarah. Jadi itu dibahas dulu atau dimusyawarahkan dulu kepada peserta rapat. Yang kedua, voting, pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup. Jadi ini pengambilan keputusan yang dari lewat voting, ya kayak pemilu gitu. Yang ketiga, aklamasi, pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara. Jadi ini kayak langsung gitu, seluruh peserta bisa langsung menunjuk keputusan yang tepat tanpa melalui voting tadi. Di sini saya akan menjelaskan tata cara musyawarah. Ada yang pertama, meminta izin atau mengangkat tangan sebelum mengutarakan pendapat. Kedua, berbicara dengan sopan dan tidak mengedepankan emosi agar tidak ada pihak yang tersinggung. Yang ketiga, berbicara dengan jelas agar setiap orang yang mendengarkan dapat memahami apa yang dimaksudkan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada setiap anggota musyawarah untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, tidak memaksa kehendak pribadi pada kesepakatan musyawarah. Yang ketujuh, mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan semua pihak demi kebaikan bersama. Mengambil keputusan secara adil, bijak, dan tentu tidak memihak pihak atau golongan tertentu. Yang kesembilan, menerima keputusan dengan bijaksana dan hati yang besar. Ya, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.